Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan tentang bagaimana sih fermentasi pada singkong. Mungkin kita asing lagi ya, apa sih namanya singkong? Apa tape itu? Ada yang belum tahu atau gimana masalah tape singkong? Tahu semua ya. Mungkin kita kalau jalan-jalan ke Bandung pun di pinggir-pinggir jalan banyak ya yang jual tape singkong yang digantung ya. Jadi kita mungkin nggak asing lagi yang namanya fermentasi ini. Nah kali ini, ini raginya itu bulat-bulat kayak permen Mentos. Kalian tahu dong permen Mentos? Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalian kalau misalnya kalian mau mencoba buat sendiri di rumah, kalian bisa beli di online juga bisa, di toko HP juga bisa. Nah, pertama adalah kita kupas singkong. Jadi tanah-tanahnya itu kita kikis, kulitnya itu kita kikis. Karena singkong ini adalah dia di tanah, jadi pasti banyak tanah-tanah yang melekat. Betul nggak? Iya. Nah, pasti tanah-tanah itu melekatnya susah dihilangin. Nah, kita coba klik aja pakai pisau ya. Kalau memang nggak itu, karena dalam proses tape ini harus benar-benar higienis. Nggak boleh sedikit pun ada kotoran. Kita kukus, kita potong-potongnya seperti ini. Ya, kita potong-potongnya seperti ini. Segini saja. Di steril lah, gitu nggak tercampur dengan bakteri lainnya. Jadi kita kukus, tapi tidak boleh sampai pecah atau sampai benar-benar empuk. Jangan. Nah, kita tusuk aja, asal sudah bisa ditusuk dengan garpu, itu artinya sudah boleh untuk dimatiin 1 jam. Kenapa harus 1 jam? Kan nggak harus 1 jam ini, singkong itu udah dingin bisa dong. Kenapa saya pilih 1 jam? Karena walaupun sudah dingin, airnya itu pasti ada yang menyisa. Tapi kalau sudah lewat dari 1 jam ini, itu airnya sudah turun. Nah, makanya kalau bisa disarankan untuk memakai irisan. Maka selanjutnya adalah sambil kita menunggu singkongnya itu dingin 1 jam itu, kita persiapkan raginya. Haluskan ragi sampai tidak ada gumpalan. Kenapa tidak ada gumpalan? Karena ragi yang menggumpal itu, gumpalan besarnya itu akan menjadi jamur nantinya, dan itu akan menyebabkan asam. Asamnya itu jadi merusak struktur tape. Maka selanjutnya adalah kita siapkan wadah. Wadahnya itu yang bisa, kalau bisa yang tertutup rapat. Ada tutupnya. Kenapa harus ada tutupnya? Karena agar udara tidak masuk. Setelah singkong dingin, taburkan singkong dengan ragi dan gula halus. Caranya itu adalah kalau saya karena untuk pencampur rata, raginya halus tadi nanti kita guling-gulingkan ke singkong ini. Kemudian bungkus dengan daun pisang dalam wadah. Nah, jadi nanti saya akan tambah daun pisangnya. Jadi sampai tertutup, sampai ke bawah-bawahnya juga saya tutup. Jadi tapenya itu posisinya ada di dalam, kita tutup rata, lalu kita balut dengan cooking paste. Singkong selama 3 hari 2 malam. Jadi kalau kita hari ini hari Jumat, nanti hari Senin pagi boleh ibu atau bapak dibuka, dicek apakah sudah berhasil atau belum. Itu akan kecium. Dari sebenarnya sih nggak dibuka pun pasti kecium banget gitu kalau wangi alkoholnya. Ini lagi tapi bentuknya seperti ini. Ini berbeda dengan lagi yang biasa mama kalian mungkin suka bikin roti, itu berbeda ya dengan lagi tape. Lalu kita pecah-pecahkan. Kita bisa tumbuk atau kita hancurkan, pokoknya bentuknya seperti, jangan sampai saya ketinggal. Tapenya tadi yang sudah dikukus dan didiamkan di suhu ruang, nanti ditaburkan. Ya, kita gulingin aja, ya, kita guling-gulingkan seperti ini. Kalau misalkan udara yang di ruangan itu di dalam kita kayak terlalu panas atau terlalu dingin gitu, itu nggak akan jadi juga. Dan kalau ada yang merasa raginya atau gulanya tadi, itu akan menjadi jamur ya. Atau ada air yang di singkong tadi tidak iris gitu, masih ada sisa-sisa air, itu juga akan menjadi jamur juga. Jadi benar-benar kita harus rapiin itu aja. Bentar guys, belum